Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Albi Ihsan Junianto dari kelas 11 IPA 2. Alamat Panimbang. Eh, Panimbang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Jadi SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk seperti bisnis bisnis menentukan naik turunan itunya, yang mengevaluasi kepada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan kekuatan itu seperti kekuatan kita dalam melakukan bisnis yang kita jalani dalam sebuah perdagangan atau seperti itu kekuatannya. Dan kelemahan itu ya kebalikan dari kekuatan itu, yang yang ya gimana ya, kerugian dari penjualan barang tersebut. Nah, dan peluang. Nah, kita juga harus menentukan peluang-peluang yang akan kita dapat setelah menjual barang-barang tersebut. Seperti peluang yang besar gitu, seperti menjual apa-apa, dan apalagi tadi, ancaman. Kita juga harus tahu jika kita menjual itu akan ada ancaman apa saja. Misalnya kebangkrutan atau kebangkrutan kebangkrutan atau seperti kerugian dalam menjual barang tersebut, dan atau mungkin tidak tidak laku seperti itu ya. Seperti itu. Dan SWOT sendiri adalah suatu cara yang kita butuhkan untuk sebelum kita menjual barang atau produk atau apapun itu, karena untuk mengevaluasi tadi itu, yang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi sebelum kita berjualan atau pedagang itu, kita harus tahu itu dulu ya, 4 tadi itu. Nah, proses itu menentukan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT ya dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah bagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam sebuah gambar untuk lebih mempermudah kita memahami SWOT tersebut. Ya, itu mengaplikasikannya dengan bagaimana kekuatannya, mampu mengambil keuntungannya dari peluang yang ada tuh. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang-peluang. Nah, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman itu supaya tidak ada kerugian. Nah, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan itu yang mampu membuat ancaman terjadi menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman yang baru. Nah, seperti itu. Jadi intinya SWOT itu untuk kayak apa apa namanya
sedia gitu, sedia. Jadi kita bisa mengamati dan tahu kenapa bisa tidak terjual dan itunya kerugian itu. Jadi kita tahu, jadi kita harus siap sebelumnya. Nah, lanjut ke limbah plastik. Jadi pengertian limbah plastik itu adalah sebuah alat, barang atau apapun itu yang berbentuk plastik yang sudah tidak terpakai dan terbuang di mana-mana. Yang seperti kita ketahui. Dan di Indonesia ini sangat banyak sekali limbah plastik karena Indonesia sekarang sudah memiliki sampah ketiga ketiga terbesar di dunia. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, pasti sampah plastik di Indonesia itu pasti sangat banyak. Dan sebenarnya sampah plastik itu bisa kita manfaatkan. Contohnya dengan seperti apa? Buat kerajinan dari apa ya? Yang simpelnya aja dulu. Seperti botol aqua yang kita bisa buat seperti bunga. Waduh, ada. Tadi contohnya kemana? Bunga. Terus ada sedotan juga kita bisa buat menjadi bunga juga. Apa lagi ya? Botol besar ini seperti ini tuh yang bisa kita lihat di video sebelumnya, itu ada botol besar yang bisa dibuat menjadi tempat wadah kosaki. Nah, yaitu. Terus ada lagi apa ya? Pokoknya banyak sekali itu, jadi gak bisa disebutin satu-satu. Oh, satu lagi ada bungkus kopi bisa kita buat menjadi tas, dan juga wadah tisu. Nah, dan dari situ kita bisa mendapatkan uang. Nah, jadi kita harus sekreatif mungkin membuat itu supaya bisa menarik pembeli atau pelanggan supaya membeli barang kita. Jadi limbah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dan bisa kita kurangi dengan cara itu tadi. Bisa kita buat barang-barang seperti itu, atau kita enggak perlu dibuang, atau kita bisa dikubur di tanah. Atau dikubur di tanah, dibakar, atau di apalah itu, yang supaya mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia gitu. Kalau tidak, kita mengurangi sampah plastik itu dengan cara berhenti menggunakan barang-barang plastik seperti minuman itulah yang plastik itu, yang kalau misalnya ada di kantin. Nah, kita bisa kurangi dengan membawa gelas sendiri, atau bawa makan ke sekolah itu dengan tempat makan. Jadi mengurangi penggunaan sampah plastik yang hanya sekali pakai. Kalau itu kita bisa berkali-kali pakai, jadi mengurangi sampah plastik. Seperti sekolah kita yang berlabel sekolah adiwiyata mandiri. Jadi kita harus menerapkan itu, bukan hanya namanya saja. Kita juga harus harus menjaga kebersihan, bukan sekolah saja tapi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi mulai saat ini gitu, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.